RI mau borong jet tempur totalnya mencapai 316 triliun rupiah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia Info Militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Berkembangnya pemikiran manusia dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini membuat perubahan yang amat besar. Namun negara yang dulu-dulu menganggap kekuatan militer tidaklah penting justru malah terbalik. Saat ini semua negara masing-masing memperkuat negaranya dengan militer yang dilengkapi alutsista canggih untuk menjaga kedaulatan. Bahkan mereka sama-sama memperbanyak alutsista mereka di matra udara, laut, dan darat. Namun alutsista vital yang menjadi kunci dalam peperangan adalah pesawat tempur. Alutsista yang satu ini memang sukar sekali ditaklukkan bahkan sekalipun kita menggunakan jet tempur juga. Seperti dilansir laman berita resmi CNBC Indonesia, pemerintah Indonesia memastikan mendatangkan pesawat tempur Rafale buatan Prancis. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada pekan lalu. Pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, Indonesia dan Prancis secara resmi menyepakati aktivasi kontrak pembelian 6 dari total 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kesepakatan itu merupakan satu dari 4 kesepakatan yang diteken dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu disebut-sebut 8,1 miliar dolar atau sekitar 116 triliun rupiah, kurs 14.350 rupiah. Tidak hanya itu, Amerika Serikat berencana mengundang Indonesia untuk membeli jet tempur F-15EX. Kementerian Luar Negeri AS melalui keterangan tertulis mengizinkan penjualan jet F-15EX kepada Indonesia. Potensi penjualannya mencapai 36 unit. Total penjualan itu ditaksir bernilai 9,5 miliar dolar ditambah dengan peralatan lainnya senilai 4,4 miliar dolar. Jadi totalnya sekitar 14 miliar dolar atau sekitar 200 triliun rupiah. Sehingga, jika ditambahkan dengan pembelian 42 Rafale, totalnya mencapai 316 triliun rupiah. Jika pembelian ini dilakukan tahun ini tentunya akan berdampak signifikan ke transaksi berjalan Indonesia, sebab nilai impor akan membengkak. Hingga Desember tahun 2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus dalam 20 bulan beruntun. Hal ini menjadi pemicu utama surplus transaksi berjalan senilai 4,5 miliar dolar atau 1,5% dari produk domestik bruto di kuartal 3 tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2021 nilai impor Indonesia mencapai 196,2 miliar dolar, dengan ekspor sebesar 231,54 miliar dolar. Artinya ada surplus sebesar 35,34 miliar dolar pada tahun lalu. Di tahun ini, surplus neraca dagang diperkirakan akan menurun. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede melihat ada 2 faktor yang akan mempengaruhi neraca dagang RI di 2022, yakni terkait nilai tukar dolar AS dan kinerja ekonomi China hingga perkembangan COVID-19. Joshua mengatakan dolar AS yang berpotensi menguat di tahun ini akan membatasi kenaikan harga komoditas. Sementara surplus yang dicatat pada tahun lalu sebagian besar akibat tingginya harga komoditas. Kalau kita lihat historikalnya dolar AS berbanding biasanya berhubungan terbalik dengan komoditas, tentunya akan membatasi tren harga komoditas global ke depannya, kata Joshua kepada CNBC Indonesia pertengahan Januari lalu. Penurunan surplus perdagangan tersebut diprediksi akan membuat transaksi berjalan kembali defisit sekitar 0,7% hingga 0,8% dari PDB. Dari sisi current account masih di bawah normal, tahun ini kita perkirakan defisit 0,7% sampai 0,8% dari PDB, artinya masih di bawah normalnya biasanya di kisaran 2% hingga 3% dari PDB, tambah Joshua. Seandainya pembelian pesawat tempur senilai lebih dari 300 triliun rupiah tersebut dilakukan di tahun ini, defisit tersebut tentunya bisa melebar lagi. Transaksi berjalan yang kembali defisit akan memberikan tekanan bagi rupiah. Semakin besar defisit tekanan juga bisa semakin kuat. Namun, pembelian pesawat tersebut tidak dilakukan sepenuhnya di tahun ini, sehingga tidak akan membebani current account dengan signifikan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menyebutkan 6 pesawat tempur Rafale yang sudah diteken kesepakatannya kini tahap selanjutnya adalah pembayaran uang muka yang akan dilakukan Kementerian Keuangan. Dhanil menyebut, nilai kontrak untuk pembelian 6 jet tempur tersebut sekitar 1,1 miliar dolar atau sekitar 15,7 triliun rupiah.
Jika semua berjalan sesuai rencana, maka 6 jet tempur tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia dalam 56 bulan ke depan. Sementara untuk 36 jet tempur lainnya akan dilakukan secara bertahap.